Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Cantika Triandini dengan NIM 23095111153. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan salah satu contoh kasus kebudayaan yang berada di sekitar wilayah saya, yaitu Bali. Melanggar kebudayaan suatu wilayah bisa merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma, nilai, atau tradisi yang dihormati oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, di wilayah Bali, banyak sekali warga negara asing yang tidak bisa menghormati budaya lokal. Masih banyak warga negara asing yang semena-mena di tempat orang karena mereka merasa bahwa mereka berada di wilayah di bawah mereka. Berikut adalah sebuah video dari official iNews yang memperlihatkan beberapa tindakan tidak baik yang warga negara asing telah lakukan di wilayah Bali, Indonesia. Kembali di iNews Siang, pemirsa, sejumlah warga negara asing kedapatan berulah di Bali. Ya, mulai dari memasang plat nomor yang tidak semestinya hingga tidak sedikit juga turis asing yang bekerja secara ilegal. Merasa hidup aman, biaya hidup murah, bisa bergaya hidup mewah, serta dapat bergaya hidup bebas, tentu saja membuat nyaman para turis asing tinggal di Bali. Bahkan ketika tabungan sudah habis, serta jatah tinggal di Indonesia juga telah berakhir, dengan percaya diri mereka dapat mengais rejeki di tanah Pulau Dewata. Berbagai ulah negatif mulai diperlihatkan para turis-turis yang tidak menghormati budaya Bali, serta berperilaku tidak baik, seperti sejumlah turis asing membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggap mengganggu. Selain itu, ada pula turis asing yang mengendarai sepeda motor dengan plat nomor palsu. Tidak hanya itu, seorang bule perempuan asal Rusia juga ditemukan warga desa Ungasan, Kute Selatan, Bandung, Bali dalam kondisi mabuk berat hingga tidak sadarkan diri. Bule perempuan Rusia ini sulit digugah oleh warga karena terlalu mabuk berat. Bahkan petugas imigrasi sepertinya sulit mendata turis-turis ilegal di Bali karena kedapatan seorang bule tanpa tempat tinggal dapat berjualan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Bule bernama Tyler DeLorean, warga asing asal Inggris, tidak bisa menunjukkan paspornya kepada petugas imigrasi dan selama di Bali, Tyler hanya tinggal di sebuah tenda yang didirikannya di Gang Papis Kute karena kehabisan uang untuk biaya hidup. Tidak hanya berjualan burger ini saja yang bekerja secara ilegal. Beberapa turis asing di Bali menawarkan jasa fotografi, latihan bersepeda motor, berselancar, bahkan sampai jualan sayur pun dilakukan bule-bule miskin yang tinggal di Bali. Kasus warga negara asing terbaru adalah dua warga negara asing, keluarga negaraan Aljazair, nekat melakukan aksi pencurian barang milik 3 penumpang pesawat di ruang kedatangan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai. Kedua tersangka ini berhasil ditangkap oleh kepolisian resort kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mengantisipasi maraknya aksi ilegal ini, pemerintah Provinsi Bali akan rajin menyisir bule-bule nakal, serta melalui Dinas Pariwisata akan memasang baliho berisi imbauan kepada warga negara asing untuk menghormati adat budaya warga lokal, termasuk turis asing untuk tidak bekerja di Bali secara ilegal. Baliho nantinya akan dipasang di kawasan strategis di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Badung. Mungkin saya berpikir setelah dapat bebas itu Bali tanpa karantina, sepertinya mereka bebas gitu, tetapi dia harus mengikuti regulasi aturan di Bali dong, ya kan? Siapapun datang ke Bali, kita welcome, wisatawan mancanegara dari manapun juga, kami tidak pernah membedakan antara satu dengan yang lain, tetapi harus mengikuti regulasi. Saya pikir itu salah satu yang kita lakukan. Pulau Dewata Bali memang negeri yang indah dan terbuka dengan para turis asing dan kebiasaannya. Namun bukan berarti budaya lokal bisa dinistakan serta tidak menyerobot pendapatan warga lokal Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terkait banyaknya WNA yang berulah di Pulau Dewata, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim memberikan sejumlah pernyataan. Dirjen Imigrasi Silmi Karim menyebut pemerintah Indonesia pada prinsipnya hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia. Silmi Karim juga menyebut sudah memberikan arahan untuk melakukan operasi terkait dengan pelanggaran keimigrasian di beberapa tempat yang diduga ada warga negara asing. Melanggar kebudayaan suatu wilayah bisa memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan bahkan hukum. Secara sosial, tindakan seperti itu dapat menyebabkan isolasi sosial, membuat orang yang melanggar kebudayaan dijauhi oleh masyarakat setempat. Secara ekonomi, bisnis atau perdagangan seseorang juga dapat berpengaruh karena kurangnya dukungan atau komunitas lokal. Secara hukum, dalam beberapa kasus, melanggar norma budaya tertentu dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap pelaku, terutama jika tindakan tersebut dianggap menghina atau merendahkan agama di wilayah tersebut. Untuk mencegah warga negara asing agar tidak semena-mena di wilayah orang dan menghormati aturan serta budaya setempat, langkah-langkah berikut dapat diambil. Yang pertama, ada sosialisasi aturan lokal. Memberikan informasi kepada warga negara asing mengenai aturan dan norma-norma lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Ini bisa dilakukan melalui pamflet, seminar, atau informasi online. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa aturan-aturan lokal diterapkan dengan tegas dan adil tanpa memandang status kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan kebudayaan. Mengedukasi warga negara asing tentang budaya lokal, tradisi, dan norma-norma sosial dapat membantu mereka lebih memahami dan menghormati masyarakat setempat. Lalu selanjutnya, ada pelatihan sensitivitas budaya. Melakukan pelatihan sensitivitas budaya untuk warga negara asing agar mereka mengerti perbedaan budaya dan dapat menghindari perilaku yang dianggap tidak pantas atau menghina. Lalu, pengawasan dan penegakan hukum. Memiliki pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran aturan oleh siapapun tanpa pandang bulu dapat menjadi pengingat bahwa warga negara asing harus mematuhi hukum dan norma-norma di wilayah setempat. Lalu dengan kemitraan antar budaya. Membangun kemitraan antar budaya antara masyarakat setempat dengan komunitas warga negara asing memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pemahaman sehingga terciptanya saling pengertian dan menghormati sama. Lalu kebijakan tegas. Memiliki kebijakan yang tegas terkait pelanggaran aturan dan budaya setempat dengan konsekuensi yang jelas bagi pelanggar, baik warga negara asing maupun warga lokal. Dengan mengambil langkah-langkah ini diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman budaya dan mengurangi potensi konflik antar warga negara asing dengan masyarakat setempat. Sekian adalah penjelasan singkat mengenai kasus yang telah saya angkat dalam video kali ini tentang kebudayaan yang sangat identik di Bali. Saya berharap tidak ada lagi masyarakat maupun warga negara asing yang melanggar kebudayaan di wilayah Bali. Saya tutup video ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.